lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Baiklah, puji Tuhan. Saudara, kita akan persiapkan hati kita untuk jemaat yang ada di sini. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita akan persiapkan hati kita untuk kebenaran firman-Nya. Firman-Nya biarlah boleh membuat kita membukakan hati kita. Sama-sama sebelum kita bukan pujian ini, kita lakukan dahulu. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Mulai sekarang akan sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur ya Bapa. Kami sudah menaikkan puji-pujian kami di hadapan-Mu dengan bersorak-sorai, bersukacita menari buat Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, pengharapan, kekuatan dan perlindungan kami semuanya berasal dari Engkau ya Tuhan. Tidak ada yang bisa kami banggakan dalam hidup kami Tuhan. Selain Engkau ada dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang patut ditinggikan, Engkau yang patut diagungkan dalam hidup kami Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau siapkan hari ini Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu Pak Gembala kami di tempat ini Pak Lukas Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah pengurapan dari surga turun atas hamba-Mu Tuhan. Hikmat surgawi Tuhan turun atas hamba-Mu. Apa yang Kau mau Tuhan Kau bicarakan pada kami di tempat ini melalui pewahyu di tempat ini melalui hamba-Mu Tuhan. Pengurapan dari surga turun, Roh Kudus menyertai kehidupannya, dan biarlah Tuhan mengurapi mulut lidahnya berpuasa Tuhan, agar firman Tuhan yang kami dengar dan tempat ini tidak berlalu dengan begitu saja Tuhan. Dan kami menjadi pelaku firman ini dan tempat ini Tuhan, kami keluar, kami melakukannya dengan iman kami, dengan kesungguhan dan ketulusan kami, karena kami tahu ya Tuhan, ada buah yang dihasilkan saat kami melakukan firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami angkat pujian kami Tuhan. Kami mau memiliki hati hamba, hati yang mau diubahkan, hati yang mau dibentuk Tuhan. Ini kami Yesus Tuhan. Jadikan kami hamba yang setia, taat, mengasihi Tuhan. Kami tidak bisa melupakan kebaikan yang Kau berikan Yesus. Tak dapat kukatakan pengorbananmu yang mulia, jadikanku berharga. Tulus menerima, aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau
yang memandang harta, hati hamba yang selalu terjadi, yang terbuka di dalamku. Hidup rumah menyembahmu, kau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, persembahkan kepadamu. Yesusku, aku hidup rumah menyembahmu, berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padamu, kesempatan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, persembahkan kepadamu. Yesusku, haleluya. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Hari ini kami mensyukuri untuk kasih dan setiamu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kalau hari ini kami bisa tetap ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah ini Tuhan. Biarlah pujian, penyembahan yang kami naikkan kepadamu menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kami rindu hidup kami selalu dituntun dan diterangi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami selalu melakukan apa yang berkenan, apa yang menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami memerlukan kuasa Roh Kudus untuk mengurapi kami sehingga kami bisa mengerti, memahami, dan juga bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Terlebih hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, kuduskan, sucikan, dan mampukan hamba-Mu ini Tuhan dengan kuasa dan urapan kuasa Roh Kudus atas hidup hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga hamba hanya boleh menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan inginkan kepada umat-Mu di tempat ini. Sehingga setiap perkataan, setiap kalimat yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini hanya perkataan firman Tuhan yang menguatkan, yang membangun, yang memberikan motivasi kami untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba menyerahkan seluruh pemberitaan firman-Mu ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa, haleluya. Ya, hari ini kita patut mengucap syukur masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan. Secara pribadi sebenarnya badan saya kurang sehat, kurang fit, saudara yang kasih Tuhan. Beberapa hari ini rasanya kaki ini untuk menjejakkan ke tanah ini, saudara, lantai ini sakit banget, saudara. Apalagi bangun tidur. Tapi masih diberikan kemampuan dan diberikan kekuatan untuk bisa tetap melayani, ya, tetap berjalan, ya. Tetap selagi masih bisa melangkahkan kaki, selagi masih bisa bergerak, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Iya, saudara yang kasih Tuhan, kita tidak perlu terlalu mengeluh dengan sakit penyakitnya. Selama kita masih bisa jalan, selama kita masih bergerak, kita harus tetap melayani Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu ini kasih Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan
yang saya ambil dari kitab Kejadian ya, pasal 11 ayat 1 sampai 9 ya. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Karena ada beberapa ayat, baiklah kita akan baca berganti-gantian saja. Ya, kaum pria ayatnya yang ganjil, kaum perempuan ayatnya yang genap. Sudah siap Bapak Ibu kasih Tuhan? Ya, hitungan ketiga. Nah, itu terlalu ke atas ya, enggak apa-apa. 1, 2, 3. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan ter gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya datang berserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan dia berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu suku semuanya. Inilah ruang permulaan sampai mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Haleluya. Next. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini saya memberi tema khotbah saya dengan tema iman dan teknologi. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita bicara tentang teknologi, saudara yang kasih Tuhan, dari hari ke hari ilmu pengetahuan begitu berkembang sangat luar biasa, sangat pesat sekali ya. Salah satu aja perkembangan teknologi mungkin dalam hal komunikasi, ya. Nah, kalau saya mengikuti perkembangan di usia saya yang saya tahu, saudara yang kasih Tuhan, itu komunikasi dari mulai apa ya? Ya, mungkin dari saya di Jakarta itu ada telepon ya. Telepon apa itu yang di apa? Telepon koin ya. Nah, itu bisa nelpon interlokal maupun lokal, saudara yang kasih Tuhan, pakai koin. Terus ada lagi ditemukan, saudara yang kasih, sebelum ada handphone itu pager, saudara. Kecil, saudara, ya disematkan di sini. Waduh, pada waktu itu orang yang punya itu kayaknya rasanya udah paling hebat, saudara ya. Dia pergi ada panggilan tit gitu kan. Dia ke wartel atau ke telepon, saudara yang kasih Tuhan, untuk ini. Habis itu keluar handphone ya, handphone Nokia jadul itu istilahnya. Kalau untuk timpuk anjing itu bisa mati, saudara yang kasih Tuhan, benjol, saudara yang kasih Tuhan ya. Itu luar biasa. Terus ditemukan lagi mulai ada smartphone, saudara yang kasih Tuhan. Bukan hanya komunikasi melalui suara saja, bukan hanya sekedar SMS, tapi bisa mengirim gambar, mengirim video, mengirim banyak data, saudara yang kasih Tuhan. Dan terus mengalami perkembangan, saudara, dan mengalami perkembangan. Dan saat ini kita sudah nggak temukan namanya wartel. Ya, wartel, warung telepon ya. Warteg masih ada, wartel udah nggak ada. Telepon yang di itu saya kayaknya juga udah nggak ada yang pakai koin, saudara yang kasih. Semuanya hilang, saudara, sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau kita melihat juga di otomotif, saudara yang kasih Tuhan, dari otomotif yang bahan bakarnya dari fosil, terus lagi baterai, saudara yang sekarang saudara yang kasih Tuhan. Ada lagi nanti ditemukan namanya hidrogen ya, bukan dari baterai, tapi dari hidrogen itu nggak tahu. Ada semacam kayak air ya, justru dari tenaga air, saudara yang kasih Tuhan, tenaga surya, dan ada banyak begitu penemuan-penemuan yang luar biasa. Nah, kita sebagai orang percaya kita perlu memahami dan mengerti semua perkembangan
yang ada, saudara yang kasih Tuhan. Dan bagaimana dengan iman dan teknologi itu kita memandangnya, saudara ya. Apa itu teknologi, saudara yang kasih Tuhan? Kalau saya cari itu, salah satu aja pengertiannya, saudara. Saya dapatkan ini teknologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari cara membuat alat dan metode pengolahan untuk membantu manusia menyelesaikan pekerjaan. Jadi teknologi itu bicara tentang ilmu pengetahuan, saudara. Jadi bicara tentang kepintaran, kecerdasan seseorang untuk menemukan dan membuat satu alat yang bisa membantu kehidupan manusia untuk bisa lebih mudah, saudara yang kasih Tuhan ya. Nah, kita sebagai orang Kristen seharusnya memandang bahwa iman dan teknologi itu semestinya tidak boleh saling bertentangan atau bertabrakan, saudara. Ya, bagaimanapun juga teknologi itu dihasilkan oleh karena kepintaran atau kecerdasan manusia yang diperoleh dari Allah juga. Manusia kan diciptakan ya dengan lengkap, dengan otaknya, saudara yang kasih Tuhan. Artinya dengan kepintaran dan kecerdasannya. Seharusnya dengan ditemukan atau diciptakannya alat-alat teknologi yang semakin hari semakin canggih, manusia hendaknya semakin mensyukuri akan kebaikan dan kebesaran Tuhan. Seharusnya ya dengan adanya penemuan-penemuan alat-alat teknologi yang semakin canggih ini, saudara yang kasih Tuhan, manusia harus semakin menyadari ya untuk bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu betapa luar biasa menciptakan manusia. Ya, tidak ada manusia, tidak ada ciptaan yang lebih dari manusia, saudara, yang diciptakan oleh Tuhan. Karena Alkitab mengatakan bahwa manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Manusia adalah satu-satunya ciptaan yang paling mulia di muka bumi ini, saudara yang kasih Tuhan. Diberikan kemampuan yang luar biasa oleh Tuhan. Manusia mestinya semakin mengagumi Sang Penciptanya yang telah memberikan kepintaran dan kecerdasan yang begitu luar biasanya dalam kehidupan manusia, saudara. Seharusnya dengan adanya teknologi, dengan kepintaran, ya, dengan pengetahuan yang semakin berkembang ini membuat kita semakin menyadari bahwa Tuhan itu luar biasa. Ajaib, saudara yang kasih Tuhan, di dalam menciptakan kita. Nah, tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, namun dalam kenyataannya justru yang terjadi adalah sebaliknya. Semakin manusia dapat menciptakan atau membuat sesuatu yang hebat dalam hidupnya, manusia bukan semakin dekat dengan Tuhan. Manusia bukan semakin mengagumi Sang Pencipta, tetapi semakin menyombongkan diri. Di sana ada kecongkakan, kepongahan, ya, tinggi hati, saudara. Tidak lagi memandang Tuhan itu sebagai Sang Pencipta yang luar biasa, yang harus dia sembah, yang harus dia agungkan dalam hidupnya, tetapi justru menjadi pribadi yang disepelekan, yang diabaikan oleh manusia. Nah, hari ini kita akan belajar, saudara yang kasih Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi, yaitu di dalam kitab Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Ya, kemajuan teknologi adalah situasi yang sangat membantu kehidupan manusia di satu sisi, saudara. Yang saya tadi katakan, kehidupan kita dalam berkomunikasi lebih mudah, saudara, saat ini. Saudara kasih Tuhan, dibanding dengan beberapa puluh tahun yang lalu, saudara. Ya, kita untuk berkomunikasi dengan orang yang ada di daerah sana, mungkin dengan keluarga kita, diperlukan waktu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, saudara. Tetapi sekarang, saudara, kita bisa melakukan komunikasi dengan begitu mudah. Langsung tatap muka bisa, saudara, video call, saudara. Kita langsung tahu keadaan, situasi keluarga kita, dimanapun mereka berada. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri, bisa langsung kita ketahui, saudara, dalam hitungan beberapa menit saja, saudara. Itu artinya apa? Membuktikan bahwa perkembangan teknologi itu membantu kehidupan manusia, mempermudah kehidupan manusia. Seharusnya kita bersyukur dan mengagumi karya Tuhan yang luar biasa, saudara, ya, melalui kehidupan manusia. Nah, kehidupan manusia di satu sisi, ya, namun juga membahayakan di sisi yang lain. Jika digunakan dengan baik dan benar, teknologi menjadi alat penolong. Jika digunakan secara keliru, justru menghancurkan. Sering kasih Tuhan, ya. Teknologi, saya tadi kan tergantung kita menggunakannya. Itu akan membuat
kita celaka atau membuat kita tertolong dengan teknologi. Itu ibaratnya seperti kita pegang pisau, Bapak Ibu Tuhan. Ya, pisau ini kita mau buat apa? Yang di tangan kita. Kalau kita pegang mangga kita kupas, saudara, kita makannya pasti enak, saudara. Ya. Tapi dengan apa? Dengan pisau yang ada di tangan kita, kalau kita tusuk ke orang, kita bisa kena apa? Hukuman, saudara. Kita pasti dikejar-kejar polisi, hidup kita susah, saudara. Kita akan dipenjara, saudara. Apalagi untuk melukai diri kita, pasti menyakitkan, saudara yang kasih Tuhan. Ada banyak teknologi yang saat ini seharusnya semua penemuan dan karya manusia dalam bentuk alat-alat teknologi itu harusnya mendekatkan kita kepada Tuhan, membuat kita tidak susah, membuat kita pekerjaan kita lebih enteng, pergumulan kita lebih mudah. Tetapi justru kalau kita tidak menggunakannya dengan baik, kita akan sengsara oleh karena teknologi itu sendiri. Amin. Contohnya apa? Teknologi buat apa? Judi online, ya kan? Sering kasih Tuhan, ya. Kita main internet, ada banyak kita informasi yang bisa kita dapatkan dari sana. Kita bisa belajar dan menggali banyak hal di sana untuk kehidupan kita yang bermanfaat. Tetapi juga internet bisa disalahgunakan, saudara, oleh oknum-oknum tertentu, saudara, untuk mencari kepentingan, keuntungan diri sendiri, bahkan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Salah satunya adalah menggunakannya sebagai judi online, mengupload hal-hal yang tidak baik, ya, menampilkan gambar-gambar yang tidak baik, saudara yang kasih Tuhan. Ada banyak, saudara. Oleh karena itu kita benar-benar harus punya hikmat, ya, kita harus bisa menyikapi dengan baik dengan adanya teknologi yang ada. Amin. Supaya teknologi yang ada itu tidak menjadikan kita semakin terpuruk, saudara, tetapi kita tertolong dengan adanya teknologi. Kita kembali lagi belajar kepada Alkitab, saudara. Nah, belajar dari kisah Menara Babel inilah dampak dari teknologi tanpa takut akan Tuhan. Ya, jadi teknologi bukan hanya ada sekarang, saudara yang kasih Tuhan. Tadi kan bicara tentang teknologi itu bicara tentang ilmu pengetahuan, saudara. Ya, manusia makin bertambah banyak, saudara. Manusia pengetahuannya makin banyak, saudara. Yang dulunya mungkin pengetahuannya sederhana, tapi makin hari makin banyak hal yang dipelajari, makin banyak hal yang bisa dia lakukan. Nah, salah satu contohnya adalah kehidupan orang pada zaman ini, pembangunan Menara Babel, saudara. Ya, apa? Ya, next. Nah, kepintaran dan kecerdasan manusia pada zaman setelah Nabi Nuh, saudara yang kasih Tuhan, ya. Ini kehidupan setelah Nabi Nuh, saudara. Ya, manusia bertambah banyak dan pengetahuan mereka makin banyak juga, makin pintar dan makin banyak hal yang bisa dibuat. Dan salah satunya ini adalah karya yang luar biasa yang akan direncanakan untuk dibuat oleh orang pada zaman itu, saudara. Ya, tetapi mereka melakukan apa? Dengan kepintaran mereka bukan untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan, tetapi menyatakan pemberontakannya kepada Allah, saudara. Itu bisa kita lihat di dalam ayatnya yang keempat, 6 dan 7. Saya akan bacakan dulu ya. Maaf, saya enggak. 4, 6 dan 7 tadi ya. Firman Tuhan ini. Juga kata mereka, marilah kita berdirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi, saudara. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka mulai dari sekarang. Apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, berdasarkan ayat firman Tuhan ini di dalam ayat yang keempat, dikatakan manusia ketika bertambah banyak, saudara, ya, di muka bumi ini, mereka punya ide yang luar biasa, saudara, di mana mereka akan membangun sebuah kota, dan di kota itu didirikan menara yang tinggi, saudara, ya.
Ini melambangkan bicara bukan hanya sekedar tinggi saja, tetapi bangunan ini melambangkan pemberontakan mereka kepada Allah, saudara. Mereka meninggikan diri di hadapan Allah. Ya, ini kepintaran, kecerdasan manusia bukannya menjadikan manusia itu semakin menyadari bahwa mereka adalah ciptaan yang luar biasa yang Tuhan ciptakan, ya, di hadapan Tuhan. Tetapi justru dengan kepintaran dan kecerdasan yang mereka miliki, mereka menganggap mereka hebat, saudara. Bisa menyaingi Tuhan, bisa melawan Tuhan, saudara. Nah, dosa pada hakikatnya adalah pemberontakan manusia kepada Tuhan. Sudah dihukum dengan air bah pun, akhirnya manusia kembali kepada pemberontakannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka semakin banyak, ya, berkembang semakin banyak, bukannya melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, tetapi mereka melakukan apa yang jahat kepada Tuhan, yaitu melakukan pemberontakan kepada Tuhan. Dan pemberontakan itu adalah pada hakikatnya adalah dosa, karena dosa pada hakikatnya adalah pemberontakan manusia kepada Tuhan, saudara. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, saya tadi katakan bahwa seharusnya teknologi, ya, yang dimiliki oleh manusia membuat manusia itu semakin dekat kepada Tuhan, semakin menyadari betapa Tuhan itu sungguh amat baik dalam hidup manusia, karena sudah memberikan kepintaran dan kecerdasan sehingga manusia bisa menemukan dan menciptakan karya-karya yang luar biasa. Tapi justru karena kehebatannya manusia melupakan jati diri mereka sebagai ciptaan daripada Tuhan. Mereka ingin menyaingi penciptanya, saudara, ingin memberontak kepada Tuhan. Next, Bapak. Ya. Penguasaan teknologi diwakili oleh kemampuan pembangunan kota dan menara yang tinggi. Dipakai untuk memberontak kepada Tuhan, seharusnya teknologi dipakai untuk melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau Tuhan izinkan kita hidup di zaman sekarang dengan ada banyak fasilitas teknologi yang begitu luar biasa, seharusnya teknologi itu tidak menjauhkan kita dari Tuhan. Amin. Ada sering kasih Tuhan, karena main game itu kan salah bentuk teknologi toh. Karena main game dia abaikan ibadah. Karena game dia abaikan doa. Karena game dia abaikan untuk pelayanan. Karena game mereka abaikan keluarga, saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena itu, hari ini Bapak yang kasih Tuhan, kita benar-benar harus menyadari bahwa setiap apa yang Tuhan izinkan kita miliki, saudara yang kasih Tuhan, kita harus menyikapinya dan menggunakannya dengan hikmat dari Tuhan. Minta tolong supaya Tuhan memberikan kemampuan kita bisa menggunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, manusia merasa independen, tidak membutuhkan Tuhan, dan karena itu Tuhan mengacaukan rencana pemberontakan itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika manusia makin hari makin pintar, saudara, apalagi di era sekarang, ya, orang tingkat pendidikan makin tinggi, saudara, minimal lah SMA. Apalagi ditingkatkan lagi nanti semuanya S1 semua, saudara. Ya, makin orang makin pintar, saudara. Tetapi semakin orang pintar, saudara, semakin seseorang semakin pintar, semakin banyak pengetahuannya. Menjadi apa? Menjadi manusia yang independen, yang merasa bahwa dia sanggup melakukan segala sesuatu sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Ini yang parah, Bang Tuhan. Kita merasa bahwa kita sanggup. Saya sarjana, saya banyak pengetahuan, saya banyak pengalaman, saudara yang kasih Tuhan. Sehingga di dalam kehidupannya tidak lagi melibatkan Tuhan. Saya tidak perlu ke gereja, saya nggak perlu beribadah, saya nggak perlu berdoa, saya nggak perlu ada persekutuan dengan Tuhan, saya nggak perlu berharap sama Tuhan. Saya lakukan segala sesuatu, saya pasti bisa bereskan semuanya sendiri. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Hari ini kita mau belajar bahwa sekalipun kita diberikan banyak hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita, termasuk kepintaran, kecerdasan, pengalaman yang hebat dalam hidup kita, tapi kita tidak bisa independen, hidup tanpa campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita tetap memerlukan campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Kita tetap memerlukan pertolongan Tuhan. Kita tetap memerlukan perlindungan
Tuhan dalam hidup kita, saudara yang kasih Tuhan. Dan karena itu Tuhan mengacaukan rencana pemberontakan itu, saudara. Ketika manusia merasa, Pak, sudah hebat, saudara. Mungkin juga diri kita hari ini, merasa bahwa kita sudah paling hebat. Dan kita merasa paling mampu, saudara. Tidak ada sesuatu pun yang lebih kuat di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan dengan kuasanya, dia sudah bertindak. Tidak ada kuasa apapun yang dapat menandingi kuasa Tuhan. Sekalipun mereka dikatakan bersatu mereka untuk membangun sebuah kota yang besar dan membangun sebuah menara yang tinggi, menjulang ya ke langit, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi karena dengan motivasi yang tidak benar di hadapan Tuhan, maka apa? Tuhan datang dan mengacaukan keberadaan mereka, usaha mereka. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, di dalam hidup kita melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari Bapak Ibu kasih Tuhan, sehebat apapun kita, jangan pernah kita melawan kehendak Tuhan. Amin. Jangan pernah kita menyombongkan dan meninggikan diri di hadapan Tuhan, saudara. Tetaplah kita memerlukan bahwa Tuhan itu adalah penolong kita, perlindungan kita, tempat perlindungan kita, saudara. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, nih, ya tadi ilmu pengetahuan, ya hal-hal yang luar biasa yang dibuat oleh manusia, menjadikan manusia itu memberontak kepada Tuhan, tidak taat sama Tuhan, ya mau berjalan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Tetapi yang kedua ini juga teknologi, ilmu pengetahuan yang luar biasa yang dimiliki manusia cenderung membawa manusia kepada kesombongan, saudara, keangkuhan, kecongkakan, kepungahan, saudara. Ya, di dalam ayat yang keempat, ya, tadi udah kita baca. Hal yang menunjukkan kesombongan dalam ayat ini dengan orang-orang ini berkata, marilah kita cari nama. Reputasi adalah hal yang dikejar orang sejak lama. Saudara yang kasih Tuhan, ada banyak orang di dalam hidupnya hanya mengejar reputasi, prestasi. Untuk apa? Untuk menunjukkan betapa hebatnya dirinya dari orang lain, saudara yang kasih Tuhan. Dia mengejar kesuksesan, dia mengejar kedudukan, dia mengejar segala sesuatu prestasi dalam hidupnya. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan akan pengakuan terhadap orang lain, saudara. Supaya dianggap hebat, saudara. Dianggap luar biasa, saudara. Inilah terjadi namanya kesombongan, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, hal ini tentu tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita hebat, kalau kita dikaruniai Tuhan dengan banyak hal yang mungkin punya kelebihan dari orang-orang yang lain, saudara, seharusnya tidak menjadikan kita sombong di hadapan Tuhan, tetapi menjadikan kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Amin. Kita selalu memandang bahwa diri kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Semua yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, semua berasal dari Tuhan. Semua adalah pemberian Tuhan. Tidak ada hal yang perlu kita sombongkan di hadapan Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Tapi kita lihat, ketika kesombongan mulai menguasai seseorang, ya, kesombongan mulai menguasai sebuah komunitas, sebuah kelompok manusia tertentu, saudara. Tuhan tidak berkenan dan Tuhan akan hancurkan itu, saudara. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang rendah hati, sekalipun kita dikarunia dengan banyak hal di dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Next. Ya, ini kita akan melihat salah satu contoh orang yang sombong, saudara. Dan itu kesombongan itu menghancurkan, benar, menghancurkan. Dan kita mau belajar dari apa yang terjadi, saudara. Dikatakan ini, penguasaan terhadap teknologi dapat menimbulkan kecongkakan dalam diri manusia. Ya, saudara yang kasih Tuhan, dengan adanya teknologi yang ada, itu seseorang yang menemukan, menciptakan itu bisa sombong. Ya, menjadi angkuh, saudara. Ini ada sebuah contoh, saudara. Ini pencipta Titanic, ya, yang menyatakan bahwa Tuhan pun tidak sanggup menenggelamkan kapal itu. Ya, saya kalau anak-anak muda ini masih pernah lihat film Titanic ya?
Tere pernah Titanic kapal. Kalau Kak Kesia, udah nggak ada. Nanti nonton ya, boleh. Ya nonton. Itu kapal pesiar terbesar pada zamannya. Kapal terbesar, terkuat, terindah, termahal pada zamannya, saudara yang kasih Tuhan. Nah, kalau kalian nanti yang anak muda itu boleh nonton. Saya sudah berapa kali nonton, saudara yang kasih Tuhan ya. Nah, perancang atau pencipta kapal ini namanya Thomas Andrew, saudara ya. Nah, Thomas Andrew ini pernah berucap karena kapal ini karena begitu megahnya, ya, karena kapal ini begitu kuatnya, saudara yang kasih Tuhan. Dia mengatakan bahwa kapal Titanic itu tak akan tenggelam. Dia mengatakan kapal Titanic ini tidak akan bisa tenggelam. Dan dia tambahin lagi dengan kata begini, bahkan Tuhan pun tidak dapat menenggelamkannya. Coba bayangkan. Ya, dia merasa bahwa apa yang dirancang, apa yang diciptakan dia, itu adalah sesuatu yang hebat, saudara. Tapi apa yang terjadi dengan kapal Titanic, saudara? Kapal Titanic itu ketika berlayar ya, itu pada tahun 1912, saudara. Berlayar itu nabrak gunung es. Ya, gunung es di lautan. Apa yang terjadi? Kapal itu karam. Yang meninggal berapa? Kurang lebih 1.500 orang. Dan termasuk Thomas Andrew. Dia nggak mau selamat. Tenggelam, saudara. Mati, saudara. Itu bentuk apa? Kesombongan, kepongahan. Oh, luar biasa. Orang yang ada di kapal ini bukan orang, nggak ada orang miskin. Semua orang kaya, miliarder semua, punya duit, saudara. 1.500 saudara, orang kaya mati, saudara, tenggelam di air yang sangat-sangat dingin, saudara. Ini bukti. Jadi kehancuran ya bukan hanya terjadi pada zaman Menara Babel, di zaman modern pun ada. Bahkan kalau Bapak dan Ibu boleh telusuri ya, ada YouTuber di Indonesia. Ya saya nggak sebutkan namanya. Ya, dia dulu punya iman Kristen tapi dia ingkari imannya. Dan dia dengan pongahnya, dengan sombongnya katakan Bible ini saya akan taruh pantat dan saya akan kentutin. Kira-kira saya mati nggak katanya. Kalau saya mati, berarti itu Alkitab benar-benar ini. Apa yang terjadi dengan orang ini? Itu masih ada di YouTube-nya sampai sekarang. Dia kena stroke, gak lama mati. Itu bukti kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan ada, kalau nggak salah, ada satu YouTuber lagi yang saking banyaknya uang, katakan, Tuhan nggak bakalan bisa buat aku miskin. Saya nggak akan bisa miskin. Bahkan Tuhan pun nggak bisa buat aku miskin. Nggak lama ketangkap polisi, saudara, di penjara. Itu bentuk kesombongan, menghancurkan, saudara. Ya, ini perlu kita camkan baik-baik, saudara ya. Jadi kesadaran bahwa hikmat dan kemampuan berasal dari Tuhan akan menghindarkan kita dari kepongahan, kesombongan, tinggi hati, saudara. Karena teknologi yang kita miliki, karena pengetahuan yang kita miliki, ilmu pengetahuan yang kita miliki, kehebatan yang kita miliki dalam hidup kita, saudara. Ini kesadaran bahwa hikmat dan kemampuan berasal dari Tuhan. Kita harus menyadari segala sesuatu yang kita miliki bukan berasal dari kita sendiri. Ya, otak yang kita miliki, kepintaran, kecerdasan, bahkan kekuatan, tenaga ini yang kita miliki, sumbernya dari Tuhan, saudara. Kalau Tuhan sudah ambil, nggak bakalan bisa. Kita mau protes, saudara yang kasih Tuhan. Makanya di dalam hidup kita jangan pernah kita menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Mungkin kita, Pak, saya nggak pernah menyombongkan diri. Ya, orang yang menyombongkan diri di hadapan Tuhan nggak perlu dia bilang, Pak, aku menyombongkan diri. Mungkin berkata seperti tadi Thomas Andrew atau YouTuber yang saya sebutkan tadi. Mungkin kesombongan itu bisa terjadi begini, ketika kita mulai mengabaikan hubungan kita dengan Tuhan. Kita mulai berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Kita mau berusaha
kita mau bekerja, kita mau melakukan segala sesuatu hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri tanpa melibatkan Tuhan dalam hidup kita, itu adalah sebuah kesombongan, itu adalah sebuah kecongkakan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini apapun ya yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, berkat apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupnya, jangan pernah menjadikan kita sombong dan memberontak di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan itu sanggup memberkati orang-orang yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Dia sanggup memelihara, Dia sanggup memperhatikan orang-orang yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Nah, yang ketiga yang perlu kita perhatikan saudara, dengan firman Tuhan yang kita baca tadi, yaitu tentang hukuman Tuhan. Ya, pada akhirnya yang terjadi adalah kekacaubaluan dan penyerakan yang Tuhan lakukan sebagai akibat pemberontakan dan kesombongan manusia. Ya, tadi manusia itu dengan kompaknya awalnya, saudara. Dikatakan semua manusia di muka bumi ini bahasanya sama, saudara. Nggak ada bahasa Batak zaman dulu. Nggak ada bahasa Jawa, nggak ada bahasa Inggris. Saya nggak tahu bahasa zaman dulu. Ya, mereka satu bahasanya. Dan apapun yang mereka lakukan, mau kerjakan, karena ada kesatuan, tidak mungkin tidak bisa dikerjakan. Pasti bisa dikerjakan. Makanya kesatuan itu perlu ya untuk kita jaga. Tapi jangan kesatuan untuk memberontak Tuhan. Kalau kesatuan untuk memberontak Tuhan, kita akan dibuat kacau hidup kita, saudara yang kasih Tuhan. Ya, pada akhirnya yang terjadi adalah kekacaubaluan dan penyerakan yang Tuhan lakukan sebagai akibat pemberontakan dan kesombongan manusia. Tuhan itu mengacaubalukan usaha manusia itu dengan cara yang sederhana saja, saudara. Tidak dengan cara yang luar biasa sebenarnya. Cuma dikacaukan dengan bahasanya saja. Sehingga apa? Ya, komunikasi mereka nggak nyambung satu dengan yang lain. Ya, satu bilang tolong ambil batu, ternyata diambil apa? Ditimpuk temannya pakai batu, saudara. Kurang ajar kamu, suruh ambil batu kau timpuk saya gitu kan. Dibalas lagi kan begitu. Ya, pengertiannya beda. Disuruh apa? Pergi, malah datang. Disuruh datang dia pergi, saudara. Ya, ada kekacauan. Hanya bahas saja Tuhan kacau. Hanya hal yang sepele Tuhan kacaukan, saudara. Seperti tadi peristiwa Titanic ya. Tuhan kasih aja gunung es nongol dikit aja, saudara yang kasih Tuhan. Gunung esnya itu nggak gede, kelihatan gede, saudara. Nggak kelihatan, tapi gunung esnya itu gede di dalam air. Ya, ditabrak itu haram, saudara. Nongol dikit itu apa gunung esnya itu, saudara yang kasih gunungnya itu nongol dikit. Dikiranya mungkin ini bukan gunung ini kan, ini gunung kan salju gitu, ditabrak ternyata gunung, saudara. Hancur, saudara yang kasih Tuhan. Patah, bocor, saudara yang kasih Tuhan. Nah, Tuhan itu kuasanya itu nggak tertandingi oleh siapapun. Jangan pernah kita meninggikan diri di hadapannya. Ya, sekali Tuhan bertindak, hancurlah kita, saudara. Oleh karena itu, milikilah senantiasa kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita benar-benar butuh Tuhan, saudara. Next, yang terakhir. Ketika kita asyik berfokus kepada Menara Babel dan membuat kita lupa pada posisi kita di hadapan Allah, segeralah berbalik kepadanya. Jangan menunggu nanti. Kalau Tuhan sudah tegur, Tuhan sudah peringatkan hari ini. Kalau engkau mungkin hari ini ya fokus kepada Menara Babel, fokus dengan kekuatan-kekuatan yang kau miliki, engkau fokus dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hari ini juga segera berbalik, amin, supaya segera Tuhan pulihkan hidupmu, supaya segera Tuhan nyatakan janjinya dalam hidupmu. Biarlah segera Tuhan menyatakan hal yang ajaib dalam hidupmu, saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena jangan pernah menunggu atau menanti untuk datang sama Tuhan. Jangan pernah menunggu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, saudara. Lebih cepat, lebih baik, saudara yang kasih Tuhan ya. Lebih baik peka terhadap teguran dan segera berbalik sebelum hukuman yang jauh lebih besar dinyatakan, saudara. Segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan pasti mendatangkan
konsekuensi yang buruk dalam hidup kita. Suka tidak suka, Tuhan akan menyatakan izinkan hal yang tidak baik dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk tujuannya untuk menegur kita, untuk mengingatkan kita, supaya kita kembali kepada Dia, saudara. Tetapi kalau kita sudah diperingatkan terus kita mengeraskan hati, saudara, maka peringatan Tuhan itu makin keras dan makin keras. Kalau makin keras, makin sakit, saudara. Ya, oleh karena itu, jangan pernah kita mengeraskan hati. Amin. Ketika Tuhan berfirman untuk kita segera berbalik dari apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, segera berbalik. Kalau selama ini kita meninggalkan Tuhan, kita melupakan Tuhan, kita nggak peduli dengan Tuhan, kita asik dengan kegiatan kita, bahkan kita merasa kita nggak butuh Tuhan karena kita merasa mampu, karena kita memiliki pengetahuan, hikmatnya luar biasa. Tetapi hari ini, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mau kita berbalik kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, ingat itu hanya Tuhan yang mempercayakan, bukan asalnya sumbernya dari kita. Kita itu hanya dipercayakan, saudara, oleh Tuhan. Segala sesuatu dalam hidup kita adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan. Oleh karena itu, kita harus menggunakannya dengan takut akan Tuhan, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, dengan adanya teknologi yang semakin maju dalam hidup kita dalam menggunakannya, ya semakin iman kita semakin tertolong, bisa semakin bertumbuh dalam Tuhan. Ada banyak smartphone, ya, di sana kita bisa download Alkitab, bisa baca firman Tuhan, di mana saja kita baca firman Tuhan. Kadang-kala waktu saya juga terbatas, kadang-kala saya pergi sedang menunggu, saya baca firman Tuhan di sana. Saya merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan gak selalu di dalam kamar, saudara. Sekarang begitu luar biasa, tertolong, saudara. Kita bisa selalu punya hubungan dengan Tuhan, ya, kontak dengan Tuhan, connect dengan Tuhan. Haleluya. Jangan pernah teknologi yang ada membuat iman kita semakin tidak bertumbuh, tapi semakin menyala di dalam Tuhan. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan, kiranya menjadi berkat buat setiap kita. Kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan mengangkat satu pujian, "Ku tak membawa apapun juga." Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ketika kita datang ke dunia ini, tidak ada seorang pun yang membawa apa-apa. Satu benang pun tidak ada kita bawa, saudara. Tapi kalau hari ini kita bisa punya banyak hal, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini, katakan "Ku tak membawa." Mari kita semua bangkit berdiri. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sekali lagi katakan, "Ku tak membawa." Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa,
kemanapun ku bawa hati yang menyembah, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Biarkan pujian ini dinaikkan oleh musik dan kita tetap merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita datang ke dunia ini, tidak ada satupun yang kita bawa, satu helai benang pun tidak. Bahkan ketika kita datang ke dunia ini dengan telanjang, kita hanya bisa menangis. Dan segala sesuatu yang kita butuhkan, kita memerlukan pertolongan dari orang tua kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, namun kalau saat ini kita bisa ada sebagaimana kita ada banyak hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Bersyukurlah, sebab itu semua adalah kasih karunia daripada Tuhan. Tidak ada sesuatu yang betul-betul merupakan milik kita sendiri. Semua adalah anugerah dari Tuhan. Semua adalah pemberian dari Tuhan, termasuk kepintaran, kecerdasan, kekuatan, dan apapun yang kita miliki. Semua adalah pemberian dari Tuhan. Oleh karena itu hari ini, seharusnya kepintaran, kemampuan, dan berkat-berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kita membuat kita semakin menyadari betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Betapa Tuhan itu luar biasa mengasihi kita. Seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Seharusnya kita semakin dekat dan semakin melekat kepada Tuhan. Hari ini, kalau engkau merasa bahwa segala sesuatu engkau dapat kerjakan sendiri, engkau mau merasa bisa menjadi manusia yang independen tanpa campur tangan Tuhan, berbaliklah engkau kepada Tuhan. Jangan pernah mengeraskan hatimu. Engkau membutuhkan pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Engkau membutuhkan uluran tangan dari Tuhan untuk memampukan engkau dalam menjalani setiap aspek kehidupan ini. Kalau engkau merasa nggak mampu menjalani hidup ini, engkau merasa tidak mampu melepaskan dari ikatan-ikatan kuasa dosa, hari inilah Tuhan mau engkau menjadikan Tuhan sebagai penguasa atas hidupmu. Dialah yang akan memampukan hidupmu melepaskan ikatan-ikatan dosa yang mungkin yang sulit engkau lepaskan dalam hidupmu. Hanya Yesus, hanya kuasa Tuhan yang sanggup melepaskan itu. Dengan kekuatan kita tidak akan mampu. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat setiap umat-Mu di tempat ini. Saya tidak tahu Tuhan apa keadaan yang mereka alami saat ini. Tetapi saya percaya mereka semua memerlukan Engkau dalam hidup mereka. Mereka memerlukan pertolongan daripada Tuhan. Mereka membutuhkan kuasa Tuhan untuk menjalani hidup ini. Sehingga mereka boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Kami persembahkan kepada Tuhan. Berikan kami hati seorang hamba yang mau selalu melayani Engkau. Yang mau selalu menyenangkan dan memuliakan Engkau. Karena kami tahu sudah banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Teruslah Engkau bekerja. Teruslah Engkau melawat umat-Mu Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus Engkau memeteraikan firman-Mu siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Shalom, shalom. Syukur berkebaikan Tuhan dan kita. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bukan pemberontak.
Kita sebagai orang tua aja kalau anak kita mau berontak rasanya sakit ya Bapak Ibu ya. Tanya hakimu, ketika anak mau berontak itu perasaan kita sebagai orang tua itu sakit banget. Saya percaya itu juga yang dialami oleh Tuhan Allah kita. Ketika kita menjadi anak-anak yang pemberontak, ketika kita menjadi anak-anak yang sombong, ketika kita menjadi anak-anak yang angkuh. Ya, kalau anak kita itu pemberontak, pasti kita akan berikan hukuman. Saya percaya Bapak Ibu ya. Kalau anak kita memberontak, mereka tidak mau dengar-dengaran, kita pasti kasih hukuman. Padahal siapa kita? Ya, kita bisa berikan mereka hukuman, padahal anak itu adalah milik Tuhan. Apalagi Tuhan, kita ini miliknya Tuhan. Jadi Tuhan pasti memberikan sesuatu ganjaran kepada orang yang dikasihinya. Jika engkau ditegur oleh Tuhan, jika engkau diberikan ganjaran oleh Tuhan, itu bukan karena Tuhan tidak sayang padamu, sama seperti kita. Karena Tuhan sayang dengan kita, maka kita juga sebagai orang tua sering memberikan hukuman atas anak kita karena kita sayang kepada mereka. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kepada firman Tuhan. Bapak Ibu, selagi masih ada kesempatan ya Pak Gembala, khotbah saya ketika beberapa, selagi masih ada kesempatan, waktu itu sesuatu yang berharga untuk kita, dan saya pernah katakan itu untuk kita, untuk anak-anak Tuhan, karena hari-hari ini bukan semakin baik tapi semakin jahat itu firman Tuhan. Saya mau katakan begini, hanya jam dinding yang terus berputar kembali ke angka yang sama kalau dia masih hidup Bapak Ibu. Jam dinding itu kalau dia masih hidup, dia akan terus berputar ke angka yang sama. Tetapi kalau dia sudah mati, Bapak Ibu tidak akan berputar ke angka yang sama. Dan Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan kita yang sebelumnya, atau 15 tahun yang lalu kita tidak akan pernah bisa kembali. Tetapi kita mau bersama-sama melangkah ke depan, memperbaiki kehidupan kita lebih baik lagi. Jadi tetap saya mau katakan, Bapak Ibu teruslah melangkah bersama dengan Tuhan dengan kerendahan hatimu. Dia Allah yang berdaulat atas seluruh kehidupanmu, dan kau akan dimampukan oleh Roh Kudus. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Saya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saya berpikir ya, kalau anak saya memberontak aja saya hukum gitu ya. Bagaimana ketika saya memberontak? Ya, apa yang akan Tuhan berikan kepada saya? Dia memang Allah yang kasih, tetapi dikatakan hukum kasih. Artinya dalam kasih itu ada hukum, dalam hukum itu ada kasih Allah. Jadi itu suatu dua yang tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Saya juga kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Amin. Iya, anak-anak kebanggaan Tuhan Yesus. Baik, terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terus doakan juga Bapak Gembala, memang sudah hampir 1 bulan. Ya, ada dari demam berganti-ganti ya. Tapi memang Pak Gembala itu orang yang ini. Sekalipun dari sudah sakit Bapak Ibu, pagi-pagi jam 4:30 udah beres-beres dia lap ini semuanya, karena nggak mau diam. Karena Pak Gembala itu sesungguhnya kalau dia diam akan semakin sakit. Kalau kita kan kalau sakit diam di rumah, kita istirahat gitu. Kalau Pak Ayub itu enggak. Bahkan saya bilang begini, nanti kalau arisan di Nainggolan, kita naiknya nggak usah pelan-pelan aja kita. Jadi Pak itu mau pelayanan mau apapun tetap berusaha. Ya, karena kami belajar bahwa hidup kami ini milik Tuhan, dan Tuhan itu tahu apa yang harus. Tuhan itu tahu kemampuan kami, dan Tuhan itu memberikan kemampuan. Ya, tetap sembuh, semangat sembuh ya Pak Gembala. Ya, puji nama Tuhan. Kalau suami-suami yang lain mungkin ngerengek-ngerengek, kalau sakit Pak Gembala itu Tuhan. Dia orang yang mandiri ketika sakit. Saya ngerengek-ngerengek Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, terima kasih untuk semua yang melayani hari ini di Present Worship, guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih Bapak Ibu, dengan penuh kasih kami menyambut semua jemaat yang hadir pada pagi siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ada yang baru pertama kali hadir Bapak Ibu? Ada? Boleh bantu Ibu tak kenal kata saya Bapak Ibu. Boleh berdiri, perkenalkan diri dengan siapa Ibu? Berarti GM Negara maupun Karya Negeri. Selamat datang Ibu. Guru apa? Guru Sangkala. Suami? Sinambela. Selamat datang, ini dari keluarga Sinambela di sini. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bu, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya ini bukan pertemuan kita yang pertama dan yang terakhir, tetapi yang selanjutnya. Terima kasih. Selamat datang di GBI Karanganyar. Salam buat Bapak. Nanti boleh bersama di GBI Karanganyar. Terima kasih Bu, boleh duduk kembali. Ya, puji nama Tuhan. Tepuk tangan dulu nama Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Jemaat yang baru pertama kali hadir, ya, terima kasih buat kehadirannya di GBI Karanganyar. Bapak Ibu, warta sepanjang minggu
Rabu depan kita ada pemilihan pilkada ya. Bapak Ibu semangat memilih ya. Tetapkan pilihanmu sesuai dengan apa yang Tuhan berikan hatimu. Semangat buat semuanya. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa hari Rabu juga ada Rabu Ceria untuk anak-anak, Rabu Ceria sekaligus dengan latihan Natal Bapak Ibu. Dan kemudian hari Rabu Bapak Ibu untuk yang dibaptis selam. Saya akan hari Rabu kita akan adakan baptis selam di Puri Nirwana. Nanti jamnya saya akan kabari Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang masih rindu untuk baptisan selam ataupun penyerahan anak mohon menghubungi gembala untuk pembinaannya. Dan jangan lupa nanti untuk membawa persembahan seluruhnya kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan dengan memakai baju putih. Nanti akan saya umumkan kembali harinya hari Rabu. Kemudian Bapak Ibu selain Rabu Ceria ada pilkada, kemudian juga ada untuk baptisan kudus Bapak Ibu. Kemudian hari Kamis itu Bapak Ibu kita ada pool 2. Pool 2 saya rindu kita semua boleh hadir bersama-sama sekaligus kita untuk latihan Natal kita Bapak Ibu dikasih banyak. Adik-adik sekolah minggu yang sudah tiba, tolong jangan bersuara, duduk saja yang manis. Ya, puji nama Tuhan. Kemudian doakan Bapak Ibu karena hari Kamis juga ada pertemuan gembala-gembala di bawah naungan Bapak Noah Genting dengan gembala-gembala yang ada supaya setiap program yang dibicarakan juga Tuhan memberkati. Kemudian selain pool 2 ada juga latihan Natal Sabtu. Ada juga MDPG Bapak Ibu ya. Untuk MDPG terakhir ini memang saya dengan Pak Ali berencana kami berdua saja yang pergi karena setelah itu kami juga ada rapat bersama gembala khususnya BPI Lewi supaya kita sama-sama Bapak Ibu. Kemudian ada juga tunas saya rindu untuk semua pengerja hari Sabtu boleh ambil bagian untuk tunas. Kalau perhatikan tunas, kemudian juga ada latihan Natal untuk tunas dan juga untuk jemaat. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kemudian bagi Bapak Ibu yang rindu perjamuan untuk hari Minggu kita ada perjamuan kudus sekaligus dengan penyerahan anak. Bapak Ibu saya rindu kita persiapkan diri Tuhan. Ya, persiapkan dirimu baik-baik. Ya. Kemudian Bapak Ibu Natal umum GBI Lewi Karanganyar itu Minggu tanggal 8 Desember Bapak Ibu jam 3 sore. Kemudian Natal Rabu Ceria hari Rabu tanggal 18 Desember 2024. Bapak Ibu terus kita berdoa untuk cuaca, untuk panitia, untuk janji iman untuk Natal dapat dicicil, mudah-mudahan dipegang oleh Indah. Kemudian Bapak Ibu saya mau katakan semuanya terima kasih buat yang hari ini setia dan tak beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kau sebagai imam, kau sebagai bapak, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita akan memberikan persembahan Natal kita akan pujian ini, kita membawa apapun juga. Kita membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang bertaat dan setia padamu Bapa. Kepadamu ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang bertaat dan setia padamu Bapa. Kemana pun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kemana pun ku bawa hati yang menyembah yang bertaat dan setia padamu Bapa.
datang kembali ya Tuhan ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami mengucapkan syukur kepada kepada-Mu Tuhan. Sebab Kau baik Tuhan, rahmat bagi dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, ajar kami ya Tuhan untuk selalu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu ya Tuhan memikirkan ya Tuhan Engkau saja ya Tuhan. Perkara yang di atas saja ya Tuhan, yaitu Engkau Tuhan. Ajar kami terus Tuhan melalui firman-firman-Mu ya Tuhan. Yang kami dengar ya Tuhan, yang kami bersyukur Tuhan untuk ibadah ini ya Tuhan. Kalau kami boleh berjalan ya Tuhan ibadah ini ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas cuaca yang Kau berikan ya Tuhan. Yang baik ya Tuhan, hingga kami boleh berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Bahkan kami ya Tuhan boleh ya Tuhan mendengarkan firman-Mu yang begitu menjadi ya Tuhan menjadi pegangan hidup kami ya Tuhan, yang mengingatkan kami ya Tuhan, menjadi peringatan untuk kami ya Tuhan, bahwa kami ya Tuhan diajarkan ya Tuhan untuk tidak ya Tuhan melakukan yang jahat di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk tidak sombong ya Tuhan, bahkan apapun yang kami miliki hari ini ya Tuhan tidak akan berarti ya Tuhan tanpa campur tangan-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, ajar kami untuk selalu merendahkan diri kami ya Tuhan, bahwa Engkau selalu yang lebih tinggi Tuhan, dan kami di bawah Engkau Tuhan, bahwa Engkau adalah pencipta kami ya Tuhan, bahwa kami harus selalu ya Tuhan hanya untuk ya Tuhan memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ampuni dosa kami ya Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, apapun yang kami perbuat di hadapan-Mu ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk berbalik ya Tuhan, untuk mengakui setiap dosa kami ya Tuhan, dan melakukan ya Tuhan setiap ajaran ya Tuhan, setiap apapun yang Kau perintahkan atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tapi ya Tuhan, kami bersatu hati ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan, bersama setiap jemaat ya Tuhan yang hadir di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh hadir ya Tuhan untuk bersekutu dengan ya Tuhan, bawa ya Tuhan jemaat ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, pribadi lepas pribadi ya Tuhan, bahkan keluarga lepas pribadi ya Tuhan. Bersyukur ya Tuhan untuk kami ya Tuhan ditempatkan ya Tuhan di tempat kami ya Tuhan, di keluarga kami ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan sebagai suami ya Tuhan, ajar kami sebagai istri, ajar kami sebagai ayah, sebagai ibu, bahkan sebagai anak. Ajar kami untuk selalu ya Tuhan mengandalkan setiap apapun ya Tuhan menjadi kebutuhan kami ya Tuhan, untuk selalu percaya ya Tuhan bahwa Engkau lebih besar Tuhan dari permasalahan kami ya Tuhan yang kami hadapi ya Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan untuk jemaat di tempat ini ya Tuhan. Kau boleh menguatkan ya Tuhan apapun yang mereka rasakan ya Tuhan. Kau boleh menghiburkan ya Tuhan, yang boleh memberikan kuasa-Mu ya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar mereka mampu Tuhan untuk bangkit Tuhan, untuk menyatakan ya Tuhan kemuliaan-Mu ya Tuhan, untuk menyatakan ya Tuhan bahwa kuasa-Mu terlebih besar ya Tuhan untuk hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ya Tuhan mengucap syukur ya Tuhan untuk Bapak Gembala ya Tuhan, Bapak Ayub Marsmat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk gembala di tempat ini ya Tuhan, yang selalu menabur firman-Mu ya Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan telah memberikan gembala yang baik ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan hamba-Mu ini ya Tuhan, sebagai gembala ya Tuhan, sebagai misionaris ya Tuhan, sebagai ayah Tuhan. Kau boleh memberkati hidupnya ya Tuhan. Tuhan kalau ia merasakan sakit penyakit ya Tuhan, kami bersepakat hari ini ya Tuhan di dalam nama Yesus, bila-bila menyembuhkan Tuhan, maka Kau mengangkat setiap sakit penyakitnya ya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus Kau akan memulihkan ya Tuhan, kuasa kesembuhan terjadi ya Tuhan atas hamba-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk setiap kegiatan ya Tuhan, setiap layanan yang ia lakukan Tuhan, Kau mampukan ya Tuhan, Kau memberikan kekuatan Tuhan, bahkan kewahyuan ya Tuhan. Kau lebih-lebihkan tambahkan ya Tuhan ilmu-Mu ya Tuhan, pengetahuan ya Tuhan, bukan ilmu pengetahuan dunia Tuhan, tetapi ya Tuhan visi-misi-Mu ya Tuhan terhadap jemaat-Mu ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan, bahkan pelayan di luar ya Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap apapun ya Tuhan ia beritakan ya Tuhan, menjadikan ya Tuhan rema ya Tuhan untuk setiap yang mendengarkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Kami boleh memberkati istri ya Tuhan, ibu gembala di tempat ini ya Tuhan, Bu Delima ya Tuhan, Tuhan kami mengucap syukur juga ya Tuhan. Hari ini ya Tuhan, Bu Gembala ya Tuhan, di tempat ini ya Tuhan, Kau tambahkan ya Tuhan satu umur ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Kau memberikan satu umur yang baik, Kau memberikan satu kesempatan ya Tuhan untuk Ibu Gembala ya Tuhan, bersyukur ya Tuhan bahwa umur yang Kau berikan ya Tuhan, ada kesempatan yang selalu baru yang Kau berikan ya Tuhan untuk menjadikan umur ini ya Tuhan, menjadikan kehidupan ini lebih baik ya Tuhan, untuk menjadikan ya Tuhan setiap kehidupannya ya Tuhan untuk selalu memuliakan nama-Mu Tuhan. Berikan ya Tuhan kesehatan, umur panjang ya Tuhan. Kau boleh memberikan kekuatan ya Tuhan. Kau boleh memberikan kasih-Mu Tuhan, bahkan cinta-Mu ya Tuhan. Bahkan Kau boleh memberikan hikmat ya Tuhan. Dan Kau boleh memberikan kekuatan-Mu juga, perlindungan-Mu ya Tuhan atas hidup Ibu Gembala ya Tuhan. Berkati ya Tuhan apapun yang ia kerjakan ya Tuhan, yang boleh memelihara hati dan pikirannya ya Tuhan, dan Kau mampukan ya Tuhan untuk merangkul setiap jemaat di tempat ini ya Tuhan, untuk memberikan yang terbaik ya Tuhan di setiap pelayanan yang Ibu Gembala lakukan ya Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk anak-anaknya juga ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, membawa anak-anak ini ke dalam tangan ya Tuhan. Berkati untuk Keisha juga naik ya Tuhan. Bapak berkati untuk anak-anak yang terkasih ya Tuhan, jadikan mereka permata di mata-Mu ya Tuhan. Bahkan kami percayakan setiap masa depannya ya Tuhan, kami percaya masa depannya penuh harapan ya Tuhan, dan bukan ya Tuhan masa depan kecelakaan ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau akan menjadikan anak ini ya Tuhan takut akan Engkau Tuhan, bahkan terus memuliakan nama-Mu ya Tuhan, dan bahkan boleh menjadikan setiap kehidupannya berarti di hadapan-Mu ya Tuhan. Bahkan ia boleh pergunakan ya Tuhan kehidupannya ya Tuhan hanya untuk memuliakan ya Tuhan. Berkati juga kesehatan ya Tuhan untuk anak-anaknya ya Tuhan. Kau boleh melindungi ya Tuhan, menjaga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur ya Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kegiatan minggu ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pelayanan di tempat ini, untuk Rabu Ceria ya Tuhan, Junior Church ya Tuhan, bahkan kul-kul yang ada ya Tuhan. Kami ya Tuhan rindu Tuhan, bahkan membukakan ya Tuhan kul baru ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Kami mempunyai ya Tuhan harapan itu ya Tuhan, dan Kau boleh ya Tuhan mengilik setiap hati ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan, agar setiap ya Tuhan pelayanan-Mu ya Tuhan memperluas ya, agar terus diperluas ya Tuhan untuk setiap pelayanan di tempat ini ya Tuhan, bukan hanya di Karanganyar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau juga boleh memberkati untuk ibadah-ibadah kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah kami ya Tuhan boleh terus berjalan dengan lancar ya Tuhan. Kau boleh melindungi setiap keamanan ya Tuhan. Kau boleh melindungi ya Tuhan rumah ibadah ini ya Tuhan dari setiap apapun ya Tuhan yang mampu membuat kami ya Tuhan khawatir ya Tuhan. Kami rasakan setiap kekhawatiran itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati juga ya Tuhan untuk gereja ini juga ya Tuhan, kalau di dalam masa pembangunan ini ya Tuhan, kami percaya Kau menyediakan ya Tuhan gereja ini semakin Kau perluas ya Tuhan. Bahkan setiap yang belum siap ya Tuhan, Kau akan persiapkan, dan kami percaya di rumah ibadah ini ya Tuhan akan mendapatkan dana-dana ya Tuhan yang daripada-Mu, akan memperbaiki setiap yang belum selesai ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan memberikan hati-hati yang mau menabur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk Natal kami ya Tuhan 8 Desember ya Tuhan. Tuhan berikan lagi ya Tuhan waktu kami tidak punya ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan setiap rencana yang Tuhan, setiap yang kami sudah jadwalkan, bahkan kami rencanakan, Kau turut campur tangan dan bekerja ya Tuhan di dalam ibadah Natal kami nanti ya Tuhan. Berkati untuk cuaca, bahkan setiap panitia Natal ya Tuhan, Kau boleh mempersiapkan mereka ya Tuhan dengan ketulusan hati ya Tuhan. Bahkan mereka boleh bersuka cita ya Tuhan, menyambut ya Tuhan, memperingati ya Tuhan hari kedatangan-Mu ya Tuhan di dunia ini ya Tuhan. Kami percayakan ya Tuhan, Natal 8 Desember nanti ya Tuhan bukan hanya perayaan ya Tuhan, tetapi merupakan suatu kebangkitan ya Tuhan, kebangkitan iman ya Tuhan, bahwa Engkau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami
Berdoa juga ya Tuhan untuk pimpinan rohani kami ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan, untuk Pendeta Adi Rubin Abraham ya Tuhan sebagai ketua sinode, Pendeta Budian Topang ya Tuhan, Ketua Raya Satu ya Tuhan, bahkan Pendeta Sahalan Nenggolan ya Tuhan, Ketua Gereja Bekasi, dan Bapak Niko Nyotor Harja dan sebagai Gembala Pembina ya Tuhan, juga pada Mayanto Rawanan ya Tuhan sebagai Gembala Pembina Lewi ya Tuhan, bahkan Pendeta Nuan Ginting ya Tuhan, Gembala Pembina kami ya Tuhan, bahkan gembala kami di tempat ini ya Tuhan, Pendeta Ipar Sumat ya Tuhan, berkati ya Tuhan untuk nama-nama ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan ya Tuhan, berkati untuk setiap visi misinya ya Tuhan, yang boleh ya Tuhan memberkati setiap keluar masuk mereka ya Tuhan, berkati kesehatan ya Tuhan, perlindungan penyertaan-Mu ada ya Tuhan, berkat umur panjang ya Tuhan, menyertai mereka ya Tuhan, bahkan setiap visi misimu ya Tuhan, memperluas kerajaan ya Tuhan, bahkan memperluas, menarik setiap jiwa-jiwa yang terhilang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan. Tuhan berkati untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan, kau mempersatukan ya Tuhan, kami ya Tuhan sebagai apapun kami ya Tuhan untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan. Kami boleh ya Tuhan menggerakkan bangsa ini agar bangsa ini memperoleh ya Tuhan kebaikan ya Tuhan, bahkan kau boleh berkati kami ya Tuhan di setiap aspek kehidupan, di setiap aspek bidang apapun ya Tuhan, perekonomian ya Tuhan, berbangsa dan negara, bahkan persatuan kesatuan ya Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk pemimpin kami, presiden ya Tuhan, juga wakil, juga jajarannya ya Tuhan. Bapak turunkan roh takut Tuhan ya Tuhan mereka ya Tuhan, agar setiap apapun yang mereka ambil ya Tuhan, keputusan kebijakan ya Tuhan adalah yang daripadamu ya Tuhan, yang terbaik ya Tuhan, yang daripadamu dan juga untuk rakyat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau hari Rabu nanti ya Tuhan, kami akan memilih ya Tuhan gubernur juga bupati ya Tuhan, kau yang boleh turut campur tangan ya Tuhan, kau yang menutup bungkus ya Tuhan setiap pemilu yang berada dimanapun ya Tuhan, dari sama-sama berada ya Tuhan, yang kami lakukan serempak ya Tuhan, dan kami percayakan ya Tuhan setiap yang kami pilih ya Tuhan yang terbaik ya Tuhan, yang daripadamu ya Tuhan, pilih setiap hati ya Tuhan, agar kami ya Tuhan memilih ya Tuhan pemimpin yang baik ya Tuhan, yang mampu ya Tuhan melindungi ya Tuhan, yang mampu ya Tuhan membawa kami ya Tuhan menjadi lebih baik ya Tuhan. Setiap ya Tuhan kebijakan-kebijakan yang mereka ambil ya Tuhan adalah kebijakan ya Tuhan yang menguntungkan kami ya Tuhan, rakyat ya Tuhan, dan kami percaya ya Tuhan hari Rabu nanti ya Tuhan akan berjalan dengan lancar ya Tuhan, setiap pemilihan yang ada di dimanapun berada ya Tuhan, dan Kau akan memberkati ya Tuhan setiap keamanan yang ada ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Kau betul-betul ya Tuhan setiap kegiatan pemilu nanti ya Tuhan, dan begitu juga kami ya Tuhan, agar kami Kau boleh berikan kesehatan, agar kami boleh memakai hak kami ya Tuhan dimanapun kami memilih nanti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja di Indonesia ya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Kemudian berkati setiap mereka ya Tuhan yang rindu ya Tuhan datang ke hadirat-Mu, dan kami percaya ya Tuhan mereka akan merasakan hal yang sama seperti kami ya Tuhan, melakukan ibadah ya Tuhan hanya untuk memuji dan memuliakan nama ya Tuhan. Berkati Tuhan supaya keamanan yang mereka butuhkan ya Tuhan, dan kami percaya Kau akan mengadakan ya Tuhan, Kau akan menyediakan ya Tuhan bagi mereka yang rindu dan haus akan ya Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini ya Tuhan, kalau ibadah ini boleh berjalan dengan lancar ya Tuhan, semua karena kebaikan dan kemurahan ya Tuhan. Bahwa kita masuk kepada kami ya Tuhan, ajar kami terus untuk selalu ya Tuhan, selalu mengandalkan Kau, untuk selalu berpikir ya Tuhan hanya untuk kebenaran ya Tuhan, melakukan firman-Mu ya Tuhan, yang terutama ya Tuhan, dan bukan hanya pendengar saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa kami ya Tuhan, adalah kesepakatan kami ya Tuhan, kami boleh ya Tuhan menyempurnakan ya Tuhan di dalam doa Bapa kami. Mari Bapak Ibu kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita semua bangkit berdiri.
Bapa yang berada di kerajaan surga, kami juga teringat dengan Ibu Kamorlina Tuhan, Mama Kamorlina yang saat ini belum dapat hadir karena sakit. Tuhan, kami berdoa di tempat ini, Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan, menyembuhkan hamba-Mu ini Tuhan. Engkau menyempurnakan kesembuhannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan, kami bisa bersama-sama kembali untuk melayani, untuk beribadah dengan hamba-Mu ini. Terima kasih, hamba juga berdoa untuk Dewi Mariana Tuhan, memberkati Ibu Dewi Mariana, pasca operasi sesar, kiranya Tuhan pulihkan bekas operasinya Tuhan, pulihkan, kesehatan, sehingga kembali hamba-Mu ini bisa bergabung bersama kami dalam ibadah dan bersama-sama dalam melayani. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kalau hari ini bisa menjalankan ibadah kami dan ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga akhirnya. Semua karena berkat Tuhan, semua karena pertolongan dan semua karena kasih karunia Tuhan. Dan sekali lagi kami akan tutup ibadah ini dan kami akan kembali ke rumah masing-masing, bahkan akan kembali kepada aktivitas kami. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami. Segala kuasa-kuasa kegelapan, setan iblis, orang jahat, kecelakaan, bencana sakit penyakit kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami selalu ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan dan berkat yang melimpah dari Tuhan. Dan sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami rindu menerima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, pertolongan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai siang hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu jangan keluar dulu, kita ada sesi foto dulu. Ya, supaya kita ada dokumentasi.